Etnis Cham merupakan kaum minoritas di Vietnam yang dahulunya banyak yang terpengaruh dari pedagang-pedagang Arab dahulu yang singgah ke Vietnam. Nenek moyang mereka merupakan keturunan kerajaan Champa yang eksis hingga abad ke-15. Mayoritas mereka hidup di kota Phan Rang, Provinsi Ninh Thuan, Vietnam. Muslim Bani Cham ada yang menganut sinkretisme Islam dengan kepercayaan leluhur. Berbeda dengan Islam Sunni yang dianut sebagian besar etnis Cham di Vietnam. Cara beribadah penganut sinkretisme ini berbeda dengan pemahaman Sunni. Meskipun terbilang sebagai kelompok minoritas, Bani Cham dapat menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaan mereka dengan bebas. Berikut 5 fakta Bani Cham di Vietnam. Kerajaan Champa merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri sejak abad ke-12 hingga abad ke-19. Kerajaan Champa dikenal sebagai kerajaan besar yang menguasai Vietnam Selatan. Dalam perkembangannya, orang-orang kerajaan Champa mulai menganut agama Islam. Berdasarkan catatan sejarah, Islam mulai masuk ke Champa pada abad ke-9. Hal itu dibuktikan dengan penemuan batu nisan Abu Kamil yang berangkat tahun 1039. Tak hanya rakyat yang menganut Islam, Raja Champa bernama Chebong Nga juga dikenal memeluk Islam. Ia diislamkan oleh Habib Said Husain Jumadil Kubro dari Timur Tengah, lalu Raja Chebong Nga pun berubah nama menjadi Sultan Zainal Abidin. Perubahan ini akhirnya juga merubah kerajaan itu menjadi kerajaan Islam. Tercatat pada abad ke-17, para bangsawan Champa mulai memeluk Islam. Sejak saat itu, keturunan-keturunan Champa pun memeluk Islam termasuk komunitas Bani Champa. Islam di Vietnam kini terbagi dua. Pertama, komunitas Muslim yang berkembang di kota-kota besar. Komunitas ini berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis, sama seperti di Indonesia. Sementara, komunitas kedua adalah komunitas Bani Cham yang hidup dan menjalani laku sebagai umat Muslim tidak berlandaskan Al-Quran, Hadis, dan rukun iman Islam. Mereka memiliki hukum dan ritus agama sendiri yang berdasarkan adat dan istiadat setempat. Menurut konsep Bani Cham, orang dapat mendelegasikan tugas keagamaan kepada ulama atau sesepuh, sementara umat biasa dibebaskan dari kewajiban agama tersebut. Bani Cham menganggap Ramadan adalah bulan yang ditujukan bagi para pemimpin spiritual untuk menimba ilmu dan upacara kelulusan pemimpin-pemimpin baru. Mereka juga percaya bahwa Ramadan menjadi momen di mana arwah leluhur kembali ke dunia untuk mendatangi keturunannya. Pada 3 hari sebelum Ramadan tiba, para pemimpin akan menyepi dalam masjid, di mana mereka tidak makan, minum, dan bicara. Saat Ramadan, Bani Cham tak wajib berpuasa. Ibadah Ramadan dapat diwakilkan pada pemimpin agama. Jadi, umat biasa akan mengantarkan persembahan berupa nampan berisi makanan kepada pemuka agama yang datang ke masjid. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ketulusan mereka kepada Allah. Saat berada di masjid, para pemuka agama ini akan melakukan semacam meditasi. Mereka tidak berbicara, makan, dan minum selama 3 hari. Jika sudah lewat periode ini, maka mereka akan melakukan kegiatan dakwah di dalam masjid selama 15 hari di bulan Ramadan. Berbeda dengan bulan Ramadan yang berjumlah 30 hari, Bani Cham memaknai Ramadan hanya 15 hari. Ini karena dalam kalender Bani Cham, Ramadan terbagi dalam 2 fase yang masing-masing berdurasi selama 15 hari. Pada fase pertama yang disebut Bingun, Bani Cham dilarang makan daging dan melakukan penguburan. Sementara pada fase kedua yang disebut Klam, Bani Cham akan menyelenggarakan upacara agama di masjid. Bani Cham tidak salat 5 waktu, melainkan hanya mendirikan salat Jumat. Mereka berpandangan kalau kewajiban melaksanakan salat bisa diwakilkan melalui perwakilan yang disebut acar. Acar inilah yang kemudian menitipkan salat dari keluarganya agar kehidupan di dunia dan akhirat berlangsung baik. Itulah fakta Bani Cham di Vietnam.
Semoga informasi singkat di video ini bisa berguna, dan mampu menambah wawasan. Nantikan video singkat menarik berikutnya.